Halo Movie Edik, wherever you are, how are you doing today? Fine, damang, sehat, kencana, araso, kamsamnida. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Terminal yang disutradarai oleh Steven Spielberg, sutradara yang terkenal setelah mendirektori film Jaws dan juga Jurassic Park. The Terminal ini rilis tahun 2004 dan dibintangi oleh Tom Hanks, aktor kawakan yang telah membintangi sederet film box office semacam Castaway, The Green Mile, Angels and Demons, Forrest Gump, dan masih banyak film lainnya. Film The Terminal ini mengkisahkan tentang seorang pria yang terjebak di sebuah bandara di New York akibat perang di negara asalnya, sehingga status keluarga negaraannya tidak diakui oleh Amerika alias stateless ya. Dan mau tidak mau ia harus bisa bertahan hidup di sana selama 9 bulan. Anjir, kalau hamil mah udah melahirkan tuh. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Oke, tanpa ditunda lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelum itu silahkan dipencet dulu tombol subbreakernya ya. Oke, ayo capcus ah. Awal cerita di sebuah bandara internasional di kota New York, Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy Airport ya, di mana seorang pria bernama Viktor Navorsky baru saja landing dari negara asalnya, yaitu Krakow, sebuah negara fiksi yang berbahasa mirip-mirip lah dengan bahasa Rusia. Ketika petugas imigrasi memeriksa pasportnya dinyatakan failed alias gagal atau ditolak, maka security bandara atau aviation security datang lalu mengamankannya. Mr. Navorsky, please follow me. Victor lalu dibawa ke ruangan security dan ini adalah kepala security-nya bernama Turman, turunan preman, yang menginterogasi Victor kemanakah tujuannya dan mau apa di kota New York. Namun si Victor ini ternyata tidak mengerti apa yang diucapkannya. Dengan kata lain, ia tidak bisa berbahasa Inggris dengan hanya mengandalkan buku panduan tur, di mana isi buku tersebut selain berisikan map kota New York juga terdapat panduan basic English atau dasar berbahasa Inggris simple ya, semacam good morning lah, kemudian kayak thank you, welcome, how are you, no smoking, fuck you, fuck me, oh my god, yes, no, aduh kimochi. Anjing, experience.com atuh. Astagfirullah. Karena keterbatasan bahasa, Victor tidak nyambung diajak ngobrol, dan sesuai operasional prosedur bandara karena pasportnya ditolak, maka Turman menahan tiket serta pasportnya tersebut. Setelah itu Victor dibawa ke ruangan lain dan bertemu dengan Frank Dixon, seorang direktur CBP, Customs and Border Protection atau Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan di bandara tersebut, di mana salah satu tugasnya yaitu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian. Dixon berkata bahwa saat Victor terbang ke Amerika, di negara asalnya sedang terjadi perebutan kekuasaan militer atau kudeta ya, di mana hal itu menyebabkan status quo atau politik Krakow tidak jelas dan belum diakui oleh Amerika Serikat. Lalu dengan adanya kudeta, Krakow menangguhkan izin bepergian ke luar negeri, sehingga jadwal pesawat baik itu yang akan pergi atau datang dari Krakow telah didelay entah sampai kapan. Selain itu, dengan kejadian ini maka pihak Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat membatalkan visa atau dokumen izin masuk milik Victor. Ringkasnya, semua hal itu menyebabkan Victor tidak bisa pergi keluar dari bandara ataupun kembali ke negara asalnya. Krakow, Right. I don't think he gets it. Okay. Dan lagi-lagi karena keterbatasan bahasa, Victor tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Dixon, serta ia hanya bisa menjawab selain dengan kata yes. Lalu sebagai solusi untuk saat ini, Dixon memperbolehkan Victor tinggal di bandara. Kemudian Turman memberikannya beberapa voucher makan, kemudian kupon telepon, dan juga sebuah pager yang bisa Victor gunakan apabila sewaktu-waktu Dixon menghubunginya. Namun di tengah-tengah hingar-bingarnya keramaian bandara, ia melihat berita di televisi bahwa di negara asalnya sedang terjadi perang sipil. Oleh karena itu akhirnya ia pun mengerti mengapa pasportnya ditahan dan harus terjebak di bandara entah itu sampai kapan.
Sambil duduk menghitung voucher makan yang ia punya, Victor lalu melihat remaja sedang mengepak baju. Ia bermaksud membantu, akan tetapi voucher makan tiba-tiba terjatuh lalu dipungut dan dimasukkan ke dalam sampah oleh petugas kebersihan bandara yang bernama Gupta, di mana si Gupta ini adalah seorang imigran dari negara perindapan dan berlagak sok penting karena konyolnya saat Victor meminta izin mengubek-ubek sampah untuk menemukan voucher makan yang tadi ia pungut. Gupta berkata bahwa sebelum mengubeknya, Victor harus membuat janji dengannya terlebih dahulu. Anjing, dasar tuan takur. I'm sorry, I don't let anyone to look at my trash without any appointment. Malam hari tiba, Victor lalu menemukan ruangan yang sedang direnovasi dan tidak terpakai. Merasa lelah dan harus beristirahat, ia menyatukan bangku lalu menjadikannya sebuah kasur sambil memegang kaleng bekas kacang yang mana isinya adalah sebuah motivasi atau alasan mengapa Victor datang ke kota New York. Ia pun akhirnya bisa beristirahat. Lalu, apakah isi kaleng kacang tersebut? Apakah benar-benar kacang atau berisikan hal lain? Intro dulu. Keesokan harinya, Dixon bertemu dengan komisioner lapangan CBP, sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan Dixon saat ini, di mana atasannya tersebut akan pensiun dan mencalonkan Dixon sebagai penggantinya. Aduh, motor gandeng. Setelah itu ia melihat di CCTV Victor warawiri di bandara dan sudah berlagak layaknya rumah sendiri. Namun di sisi lain, Dixon tidak percaya bahwa yang tadinya ia kira Victor akan kabur ternyata masih tinggal. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab bandara, ia ingin melemparkan tanggung jawabnya terhadap Victor kepada pihak lain dengan cara memberitahunya sebuah celah atau kesempatan agar ia bisa keluar, di mana saat pergantian shift security akan ada waktu kosong selama 5 menit serta tidak akan diawasi. Namun saat Victor akan berjalan keluar dari pintu exit, ia menyadari bahwa CCTV sedang mengawasinya. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Lalu akhirnya Victor pun mengurungkan niatnya. I wait. Siang harinya perut Victor lapar karena uang Krakozianya tidak berlaku di sini dan voucher makannya telah raib. Victor hanya bisa memakan biskuit Kongguan selama beberapa hari ini. Namun untungnya ia melihat seorang wanita mendorong troli lalu menyimpannya ke tempatnya, dan ternyata dengan melakukan hal tersebut wanita itu mendapatkan uang receh. Maka Victor lalu melakukan hal yang sama, di mana ia mengumpulkan troli kemudian membelikan uangnya untuk makanan. Namun di sisi lain, Dixon yang mengetahui hal tersebut dalam rangka membuat Victor menderita, sehingga mau tidak mau ia harus pergi dari bandara dan akhirnya menjadi tanggung jawab orang lain. Dixon lalu menyewa seseorang dengan tugas yang tak lain adalah sebagai pengumpul troli, dan hal itu membuat Victor akhirnya semakin kismin. Liaison in charge of passenger assistance. Di counter layanan imigrasi, dan ini adalah petugasnya bernama Dolores. Victor selalu mengantri di sana setiap harinya untuk mendapatkan visa. Namun karena pasportnya ditahan, Dolores selalu mencap formulir yang Victor serahkan dengan cap denied alias ditolak ya. Akan tetapi kali ini saat Victor mendatangi counter tersebut, seorang pegawai bandara yang bertugas sebagai pengantar makanan karyawan bernama Enrique Cruz, diam-diam ia memperhatikan mereka. Namun ternyata si Cruz ini adalah seorang secret admirer-nya Dolores. Oleh karena itu, agar ia bisa mendekatinya, pada suatu malam Cruz menemui Victor dengan membawa makanan, dan kedatangannya ini adalah untuk menjadikan Victor sebagai mak comblangnya. We need to talk. Cruz lalu membawanya ke sebuah dapur karena ia mengetahui kondisi Victor yang terjebak dan juga kismin. Cruz mengatakan bahwa ia bisa memberikannya makanan setiap hari, namun dengan syarat Victor harus mengorek-ngorek informasi tentang Dolores agar ia tahu apa yang disukainya. Karena ini adalah sebuah win-win solution, di mana Victor tidak akan lagi merasakan asam lambung dan tidak perlu minum proma setiap harinya. Sedangkan Cruz yang sedang bucin, ia bisa mendapatkan informasi sedetil-detilnya, mulai dari gerben kesukaan Dolores sampai dengan merek softtek miliknya. Oleh karena itu, maka Victor pun akhirnya menyanggupi.
Mr. Torres, you like the films, movies? Important. What? What did she tell you? With money or man with love? Torres, have you been ever in the love? She's a nice girl. She won't take your shit. Lalu pada suatu hari ketika ia makan siang, tiba-tiba pagernya berbunyi dan mendapatkan pesan bahwa Dixon meminta bertemu. Namun perlu saya informasikan Victor sudah tinggal di bandara tersebut selama berminggu-minggu, sehingga kemampuan speaking and listening, good morning, no smoking, sliding, ngising sudah agak berkembang. Kemudian saat sudah di ruangan, Dixon mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan suaka untuk Victor agar ia bisa cepat keluar dari bandara tersebut. Hal itu bisa Dixon penuhi, namun dengan satu syarat, yaitu Victor harus berbohong dengan merasa ketakutan untuk pulang ke Krakozia. Akan tetapi karena si Victor ini berjiwa patriot, cinta tanah air, berdikari dan juga berhiber, ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan rumah atau negaranya sendiri. His home. I'm not afraid from my home. No, I'm not afraid from Krakow. Kemudian di ruang tunggu, Victor melihat seorang wanita yang bernama Amelia Warren. Ia adalah seorang pramugari yang cantik dan mempesona namun pelakor. Karena saat menelpon sambil menangis, ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengganti jadwal kerjanya dan terbang jauh-jauh ke bandara ini hanya untuk bertemu dengan laki-laki beristri tersebut. Victor yang menguping percakapan mereka. Ia menawarkan sebut tangan untuk menyeka air matanya. Namun perlu saya informasikan, mereka ini pernah bertemu beberapa kali namun tidak sempat berkenalan. Amelia yang sedang galau, tiba-tiba ia curcol kepada Victor dan mengatakan bahwa Max, kekasihnya, hebat dalam urusan ranjang, sehingga Amelia mau menjalin hubungan gelap dengan si doi. Anjing, punya titik emas kali ya. Aduh, padahal cantik kamu Amelia teh. Aduh, coba kalau sama aku pasti kamu bakal jijik sih. Lalu Amelia mengajak Victor makan siang namun menolak karena seperti yang kita tahu Victor tidak bisa kemana-mana serta tidak mempunyai uang. Amelia menjadi kecewa, lalu ia pun akhirnya pergi. I can't go out. Victor ini ternyata menyimpan rasa suka kepada Amelia, namun sayang karena tidak mempunyai uang sehingga dengan terpaksa ia harus menolak ajakan makan siangnya. Oleh karena itu, agar ia bisa mentraktirnya apabila mereka bertemu lagi nanti, dengan penuh tekad ingin menjadi pria idaman, Victor lalu melamar pekerjaan ke outlet-outlet bandara. Namun sayang nasibnya tidak beruntung karena mereka semua menolak. You gotta help me help you. I don't see a social security number, driver's license number. You gotta be kidding. Say that the position's been filled. Oh, So sorry, sir. The position has already been filled. Hari pun menjelang malam, Victor kembali ke Gate 67, tempat peristirahatannya. Lalu ia melihat sebuah pekerjaan kuli yang baru setengah jadi. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Victor meneruskan pekerjaannya sampai ia lupa waktu. Namun tak disangka kontraktor yang menangani proyek tersebut tak sengaja mereka melihat pekerjaan Victor dan menilai bahwa pekerjaannya rapi. Oleh karena itu mereka pun akhirnya memperkerjakan Victor sebagai salah satu kuli dan membuatnya menjadi tidak jobless lagi. Pull them off Harry's crew, put them on mine. You start 6:30 Monday morning. Suatu malam setelah pulang bekerja, Victor diundang ke area cargo service. Di sana ada Cruz, Gupta, dan juga Mulroy. Si Victor diundang untuk kongko bareng sambil berjudi. Setelah itu secara kebetulan Victor kembali bertemu dengan Amelia di sebuah toko buku di bandara. Kemudian mereka membicarakan tentang sejarah Napoleon Bonaparte, seorang kaisar terkenal dari Prancis ya. Lalu tak sengaja Amelia mengajak Victor kembali makan siang, dan hal itu membuat dirinya merasa menjadi seorang wanita yang tanda kutip gampangan. Gitulah ya kurang lebih. Oh ya, dan perlu diinfokan Amelia tidak mengetahui bahwa Victor tinggal di bandara, dan ia juga mengira Victor adalah seorang penumpang yang sedang menunggu pesawat seperti penumpang lainnya. Victor menyanggupi ajakan makan siang, namun tiba-tiba pager milik Amelia berbunyi yang menandakan bahwa ajakan syahwat dari kekasihnya telah memanggil. Ngedate makan siang kembali batal karena Amelia pun akhirnya pergi.
Sementara itu, Dixon tengah disibukkan dengan adanya inspeksi mendadak dari kantor CBP pusat, di mana ia harus mendemonstrasikan bagaimana cara menghandle penumpang-penumpang yang melakukan pelanggaran. Namun tiba-tiba turun datang dan mengabarkan bahwa saat ini terdapat situasi darurat, di mana ternyata seorang penumpang dari Rusia yang sebut saja Khabib Nurmagomedov, ia sedang mengamuk karena obat-obatan yang akan ia bawa ke negaranya akan disita. Di sisi lain, karena keterbatasan bahasa, Dixon lalu memanggil Victor untuk menjadikannya sebagai translator atau penerjemah ya, yang mana negara mereka memiliki bahasa yang mirip-mirip sehingga Victor dibutuhkan untuk saat ini. Kemudian Victor menemui Khabib dan bermaksud menenangkannya. Lalu dengan bahasa Rusia ia mengatakan, "Annyeonghaseyo ajushi atau kejinasyo, mana sebangas semnida, tidak naon sia, kumaha damangyo," anjir. Yang artinya merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung dan banyak duit, anjir. Emang bener sih, aduh. Bentar atuh sebatang dulu asem euy. Oke, lanjut. Sampai di mana ya tadi? Oh ya, Victor mengatakan obat yang Khabib bawa dari Kanada adalah untuk mengobati ayahnya. Namun Dixon menjawab obat-obatan tersebut memerlukan surat perizinan apabila dibawa dari luar negeri dan diperuntukkan bagi manusia. Mendengar hal itu dengan putus asa, Khabib pun memohon-mohon, namun Dixon bersikukuh tetap menyitanya. You'll have to take a flight in the morning. The medicine stays here. He's begging. Thank you, Victor. Good job. Thank you. Let's go. Melihat perlakuan kejam dari Dixon, Victor tiba-tiba mengatakan bahwa obat-obatan tersebut adalah untuk kambing Khabib, di mana si Victor ini mengaku telah salah mengartikan ayah, serta dalam bahasa Rusia kata ayah dengan kambing itu mirip-mirip dalam pengucapannya. Setelah trik yang ia buat berhasil, maka Khabib pun dilepaskan dan membawa obat-obatannya kembali. Namun Dixon tidak bodoh dan mengetahui itu adalah sebuah trik. Ia pun marah lalu menyudutkan Victor ke sebuah mesin fotokopi sehingga secara tidak sengaja tangannya terfotokopi. Namun untung reng-rengan CBP pusat melihat kejadian tersebut sehingga Dixon menghentikan perlakuan kejamnya. You could learn something from Dvorsky. Setelah insiden tersebut, Gupta menceritakan kejadian heroik ini kepada pegawai-pegawai outlet lain. Ia juga memperlihatkan hasil fotokopian telapak tangan Victor yang tidak sengaja ia lakukan. Dan dengan kejadian ini, Victor dianggap seorang pahlawan. Para pegawai pun memajang hasil fotokopiannya di outlet masing-masing. Berbeda dengan Dixon karena ia kegap mencekik Victor, di mana seharusnya inspeksi dadakan yang CBP lakukan berjalan mulus. Kini promosi naik jabatannya terancam, maka ia pun mengatakan kepada Victor apabila dirinya tetap di jabatannya sekarang dan mungkin akan stuck di sana selama 10 tahun ke depan. Dixon mengancam Victor tidak akan bisa menginjakan kakinya ke New York dan akan terjebak bersamanya di bandara. You will not set one foot in New York City. If I stay, you stay. Suatu malam, Victor, Cruz, Mulroy, dan juga Gupta menyelinap masuk ke ruang arsip, di mana Victor dan kawan-kawan mencari tahu kapankah Amelia akan datang ke bandara, dan mereka melakukan ini dengan tujuan agar Victor bisa mengajaknya makan malam, namun dengan pertemuan yang tanda kutip tidak sengaja alias dibuat skenario. Lalu keesokannya rencana sudah matang, namun sebelum Amelia tiba, Gupta bercerita bahwa 23 tahun yang lalu ketika ia masih tinggal di India, ia mempunyai sebuah toko tembakau dan mempunyai istri serta 2 orang anak. Namun saat menjalankan bisnisnya, seorang polisi di sana atau Inspektur Vijay sering mengungut pungli. Namun pada suatu hari ketika Gupta sudah tidak tahan lagi, ia mengambil pisau lalu menusuknya. Kemudian karena tidak ingin dipenjara, Gupta kabur dan meninggalkan istri beserta kedua anaknya di sana. Oh, if I go home, I go in the jail for 7 years.
Tak lama Amelia pun datang, mereka segera menjalankan rencananya. Victor lalu mengajak Amelia makan malam ke sebuah tempat yang sudah mereka persiapkan sambil ditemani atraksi dari Gupta yang ternyata ia adalah rekan seperguruan sulap Pak Tarno. Awa, ya dibantu ya, si Mesalabim jadi apa? Cerot. Amelia menceritakan tentang dirinya bahwa ia telah menjadi kekasih gelap selama 7 tahun. Namun di tengah-tengah obrolan pager miliknya berbunyi, maka ia segera pergi. Victor lalu menyusul dan ketika ia akan menceritakan kondisi sebenarnya, lagi-lagi pager Amelia berbunyi kembali dan membuat Victor berhenti melanjutkan kejujurannya. Kemudian dengan maksud melepaskan beban, lalu mereka melemparkan pagernya keluar dan merasa lega. Makan malam selesai, Victor mengatakan bahwa dalam 13 hari ke depan ia akan memperlihatkan kepada Amelia sebuah hadiah yang seperti Napoleon berikan kepada kekasihnya, yang mana selama ini obrolan Napoleon menjadi hot topic di antara mereka. Kembali ke tempat peristirahatannya sendirian, Victor lalu mulai membuat hadiah yang telah ia janjikan. Namun saat sibuk membuatnya, Cruz tiba-tiba datang dan meminta tolong kepada Victor untuk yang terakhir kali, di mana si Cruz ini ternyata ingin melamar Dolores dan menyuruh Victor untuk memberikan cincinnya. Singkat cerita, Dolores pun menerima pinangan dari Cruz, lalu akhirnya mereka pun merayakan pernikahannya di bandara, dan inilah perayaannya. Amelia kembali datang ke bandara, namun saat akan masuk tiba-tiba dicegat oleh Thurman lalu membawanya menemui Dixon. Di sana Dixon mengatakan kepada Amelia tentang kondisi Victor yang sebenar-benarnya, dan hal itu membuat Amelia marah karena setelahnya saat menemui Victor, tadinya ia akan mengabarkan bahwa dirinya sudah putus dengan Max dan berharap hubungan ia dengan Victor akan berjalan mulus, namun ternyata dibohongi. Akan tetapi seperti yang kita tahu, saat Victor akan berkata jujur tentang dirinya, pager Amelia terus berbunyi sehingga memotong pembicaraan. Kemudian sebelum Amelia pergi, Victor memperlihatkan hadiah yang telah ia janjikan kepadanya, dan inilah hadiahnya. Amelia pun menjadi kagum karena hadiah tersebut dibuat oleh tangan Victor sendiri, khusus dibuat untuknya. Namun di sisi lain ia meragukan akal sehat Victor dan bertanya-tanya apakah si Victor ini gila. Agar semuanya menjadi jelas, Victor lalu menunjukkan kaleng kacangnya, dan seperti yang saya katakan di awal bahwa kaleng kacang tersebut adalah sebuah alasan mengapa ia datang ke kota New York. Di dalam kaleng kacang tersebut ternyata terdapat sebuah foto di mana 57 musisi jazz dari berbagai penjuru belahan dunia berkumpul dan berfoto bersama. Jadi diceritakan dulu saat ayah Victor masih hidup, ia mendapatkan fotonya dari sebuah surat kabar lalu memandanginya selama 7 hari. Kemudian muncullah sebuah ide di mana si ayah Victor ini lalu mengirimi mereka surat satu persatu dengan maksud untuk meminta autograf atau tanda tangannya ya. Berpuluh-puluh tahun lamanya ayah Victor akhirnya berhasil mengumpulkan autografnya, namun di antara mereka hanya satu yang belum, yaitu Benny Golson, seorang musisi dari kota New York. Akan tetapi sayang, sebelum impiannya terwujud, ayah Victor tersebut keburu meninggal, dikarenakan sebelumnya Victor telah membuat janji kepada ayahnya untuk meminta autograf Benny Golson. Maka inilah alasan mengapa ia harus datang ke kota New York sekaligus mewujudkan impian mendiang ayahnya. All write their name and send it to my father. Amelia pun semakin tersepona. Selain karena telah diberikan hadiah, si Victor ini ternyata adalah seorang the man with principles dan selalu memegang teguh janjinya. Berbeda terbalik dengan Max yang hanya memanggilnya di saat ia sedang ingin beradu kelamin. Oleh karena itu, sambil memandang kagum, maka Amelia pun mengungkapkan kekagumannya dengan cara yang tak bisa ditolak oleh pria manapun, yaitu mengencerotnya. Suka gak enak bilang jorok teh, aku mah gak bisa gitu ngomong mengencerot tuh udah ada. Nanti disangkanya suka yang kayak gitu, padahal mah ya sih.
Suatu hari kabar baik datang karena perang di Krakozia akhirnya telah berakhir. Victor lalu merayakannya bersama pegawai outlet di sana. Tak lama Amelia datang dengan membawa sebuah visa darurat 1 hari yang bisa Victor pergunakan untuk meminta autograf musisi jazz idola ayahnya. Namun di sisi lain Amelia mendapatkan visa darurat tersebut dari Max dan berkata bahwa ia menjalin hubungan kembali dengannya. Di tengah perayaan Victor merasa sakit hati, namun itu adalah pilihan Amelia sendiri dan Victor tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan visa yang ia punya, Victor mendatangi Dolores dan bermaksud meminta capnya. Namun sayang Dolores berkata bahwa sebelum ia bisa mencap visa tersebut, Victor harus mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Dixon. Lalu ketika ia meminta persetujuannya, Dixon yang ternyata telah resmi naik jabatan menyuruh Victor untuk pulang saja ke Krakozia. Victor pun memaksa ingin pergi ke New York, namun tak disangka Dixon mengetahui perilaku teman-teman Victor di bandara. Cruz yang selalu menyelundupkan makanan dan hal itu adalah sebuah pelanggaran berat. Kemudian catatan kriminal Gupta yang telah membunuh polisi dulu saat ia masih tinggal di negara asalnya, sambil memperlihatkan bukti video Dixon mengancam apabila Victor tetap kekeh ke New York maka teman-temannya akan dipecat. If you don't get on that plane, Victor, they're all gone. Leave them alone, I will go. Karena tidak mengetahui alasannya mendengar keputusan Victor untuk kembali ke Krakozia, Gupta merasa kecewa karena dikala tujuannya sudah sangat dekat, Victor harus kembali dan tidak menginjakkan kakinya ke New York. Jadwal take off pesawat ke Krakozia hari ini sudah dekat. Tidak mengetahui bahwa dirinya melakukan ini demi menyelamatkan pekerjaan Gupta, maka Victor dengan terpaksa harus kembali ke negara asalnya. You are a coward. There's something you should know. Setelah mengetahui alasan mengapa Victor tidak jadi ke New York, Gupta pun melakukan hal nekat, yaitu mencegat pesawat. Dengan hanya berbekal kain pel beserta gagangnya, Gupta berhasil mencegah pesawat yang akan ditumpangi Victor ke Krakozia. Alhasil jadwal kembali di-delay dan memberi kesempatan kepada Victor untuk pergi mewujudkan impian ayahnya. Get lost! Melihat kejadian tersebut, Victor pun kembali semangat dan memutuskan untuk melanjutkan tujuannya. Kabar ini tersebar cepat ke seluruh penjuru bandara sehingga Victor yang dianggap sebagai seorang pahlawan, ia dibekali berbagai macam benda oleh pegawai-pegawai di sana. Bahkan Turman, pengawal setia Dixon, membiarkan Victor keluar dari pintu exit. Sesaat sebelum naik taksi, Victor melihat Amelia datang, namun ia hanya memberikan senyuman manis kepadanya. Sedangkan Dixon yang dengki, ia mengejar, namun taksi Victor keburu pergi dan akhirnya Dixon pun membiarkan. Everybody inside. Everybody inside. Come on. Yeah. Setelah terjebak di bandara selama 9 bulan lamanya, Victor mendatangi sebuah hotel di mana Benny Golson, musisi jazz idola ayahnya, selalu perform. Victor langsung mengenalkan diri dan meminta autografnya. Setelah itu ia pun kembali menaiki taksi dan akhirnya seorang Victor berhasil mewujudkan impian ayahnya serta kembali ke Krakozia dengan aman, tenang dan sejahtera. Cerita tamat. Oke, ceritanya cukup inspiratif ya, dimana si Victor ini adalah seseorang yang penyabar dan selalu memegang teguh janjinya. Kemudian pesan-pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah belajarlah bahasa Inggris dengan baik dan benar, serta rajin-rajinlah mengisi LKS-nya, karena itu sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang jomblo dan berencana ingin memacari bule. Ya itu juga kalau bolehnya mau sih. Oke, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.